Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar fans Janai dimanapun kalian berada? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Naluri Hati di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana Agnes yang datang kembali ke rumah Zain, dan di situ Agnes pun memohon kepada Zain untuk memberikan satu kali lagi kesempatan. Dan di situ Naila pun merasa kasihan kepada Agnes. Dan di situ Cindy pun mengatakan sudahlah tante, lebih baik maafkan Agnes. Dan Bu Hanum pun mengatakan kepada Cindy, kamu tidak tahu kalau perempuan itu sangat jahat. Dan di situ Agnes pun memohon kepada Bu Hanum untuk memaafkannya dan meminta maaf kepada Bu Hanum dan meminta untuk satu kali lagi kesempatan. Di situ terlihat Agnes pun memohon kepada Zain, dan seketika saja Naila pun merasa kasihan dan mengatakan kepada semuanya. Di situ Naila pun meminta kepada Bu Hanum untuk memaafkan Agnes dan memberikan Agnes satu kali lagi kesempatan. Di situ Agnes pun mengucapkan terima kasih kepada Naila yang sudah membela Agnes. Di sisi lain di mana Gilang yang sedang duduk sendiri, dan tak lama seketika saja Naila menghampiri, dan di situ Naila pun duduk dan mengatakan kepada Gilang, boleh duduk di sini. Dan di situ Naila pun mengatakan kalau sebenarnya Farah itu menyukai Mas Gilang, ucap Naila. Dan di situ Gilang pun terlihat cuek kepada Naila, yang dimana Naila mengatakan kepada Gilang kalau Farah itu menyukai Mas Gilang dan mungkin saja cintanya itu cinta monyet, ucapnya Naila sesambil tersenyum kepada Gilang. Di sisi lain di mana pembantu Agnes yang melihat sosok tikus, dan seketika di mana pembantu itu pun keluar dan melihat kardus berjalan, yang dimana kardus itu adalah isinya Tante Elis dan si Tony. Seketika pembantu itu pun berteriak mengatakan kalau itu maling. Di situ pembantu itu pun mengatakan kalau ada maling dan langsung mengejarnya. Di saat dimana Bu Elis pun panik, dan di situ Bu Elis pun terjatuh dan terkejut, panik, takut ketahuan oleh pembantunya Agnes. Di sisi lain di mana Agnes yang baru saja pulang, dan tak lama pembantunya pun mengatakan kalau semalam ada maling. Dan si Agnes pun terkejut apakah ada barang yang diambil. Dan si pembantu pun mengatakan kalau tidak ada satu barang pun yang diambil. Di situ si Agnes pun akan mencari security untuk menjaga rumahnya. Di sisi lain di mana suster yang datang menghampiri Sandy dan mengatakan kepada Sandy kalau ada tamu yang ingin bertemu dengan Mas Sandy. Sandy pun menyuruh tamu tersebut untuk masuk. Dan ternyata tamunya itu adalah
pengacaranya Dinda, dan di situ si pengacara pun mengatakan kepada Sandy, saya melihat Bu Dinda sedang berada di pasar dan dijaga oleh 2 orang bodyguard. Dan di situ Sandy pun mengatakan, saya takut kalau Dinda terjadi sesuatu, makanya saya suruh anak buah saya. Di situ si pengacara pun mengatakan, kalau memang ia itu Bu Dinda, kenapa saya dipukul sampai babak belur gini? Di saat saya menghampiri dan ingin mengobrol dengan Bu Dinda, Sandy yang mengatakan kalau kemungkinan saja Dinda ketakutan karena selama ini dia ada yang meneror. Di sisi lain, di mana Cindy dan juga si tante yang bertemu dengan si pengacara, dan pengacara itu pun mengatakan, loh kenapa di sini ada Mbak Cindy dan juga Ibu? Dan saya tadi melihat Dinda di pasar, dan di saat saya akan menghampirinya malah saya dihajar habis-habisan. Dan Ibu lihat sendiri muka saya sampai bonyok seperti ini, ucapnya pengacara. Di situ si tante nenek lampir pun terlihat sangat panik karena takut semuanya terbongkar. Di sisi lain, di mana si Tony yang menerima telepon dari si Agnes, di mana si Agnes yang menyuruh si Tony untuk kerja di rumahnya sebagai security. Dan si Tony pun sempat menolak dan tidak mau menjadi security di rumahnya. Si Agnes yang mengatakan, itu adalah salah satu kesempatan buat kamu, ucap si Agnes. Dan seketika di mana si Tony yang melakukan keteledoran, dan tak lama si bosnya pun mengatakan, kalau mulai saat ini juga kamu saya pecat. Dan si Tony pun memohon untuk tidak dipecatnya. Di adegan dimana Nayla yang sedang latihan karate dan tiba-tiba saja papanya menghampiri. Di situ Nayla pun memeluk papanya dengan erat, dengan rasa yang sangat sedih yang dirasakan oleh Nayla. Dan sayangnya itu hanyalah mimpi Nayla yang bertemu dengan papanya. Kenapa aku bisa bertemu dengan papanya Dinda, ucapnya Nayla dalam hatinya. Dan kenapa dia bisa merasa nyaman dengan papanya Cindy, merasa dia sudah mengenal lama sekali. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode malam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.